Halo semua, di sini adalah catatan anomali. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda apa yang terjadi di Cina, sebuah insiden penculikan seorang gadis. Tahun 2014, seorang gadis SMA dari desa berusia 16 tahun bernama Liu Hui menggunakan waktu liburannya bermain ke kota. Saat selesai bermain hari itu, dia bersiap naik bus antar kota untuk pulang ke rumah. Tapi di dalam terminal, dia menyadari bahwa dompetnya telah diambil oleh pencuri. Dia yang tidak ada pengalaman sosialnya berteriak keras di ruang tunggu. "Dompetku hilang, siapa yang mengambil dompetku?" Saat itu ada seseorang wanita dengan baju yang cantik berusia kurang lebih 30 tahunan menghampiri dia. Berbicara kepadanya, "Dik, apa dompetmu hilang?" "Kamu mau pergi kemana?" Liu Hui menjawab. "Aku mau pulang, tapi tidak ada uang untuk beli tiketnya." Wanita itu dengan ramah mengatakan, "Kita berdua dari kampung yang sama, aku bantu belikan tiket ya." Liu Hui menjawab, "Terima kasih kak, setelah aku sampai rumah akan kukembalikan uangmu ya." Wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Liu Mei. Liu Mei membantu Liu Hui membeli tiket bus. Dua orang itu naik bus antar kota bersama-sama kembali ke desa. Setelah tiba di desa Liu Mei dengan ramah mengundang Liu Hui untuk mampir di rumahnya. Liu Hui sebetulnya ingin pulang sendiri, tapi masih harus naik mobil lagi, dan jalan melewati gunung untuk sampai ke sana. Dia sendiri tidak punya uang, jadi dia mengikuti kakak yang baik hati ini untuk ke rumahnya. Sesampai di rumah Liu Mei, ada seorang pria yang adalah paman dari Liu Mei membukakan pintu untuk mereka. Tidak lama setelah itu, dia juga mempersilahkan masuk orang tua hidung belang. Orang tua itu menatap Liu Hui begitu dia masuk. Liu Hui sedikit memperhatikan sesuatu yang tidak normal. Liu Mei langsung berbicara kepada Liu Hui. "Dik, kamu masuklah ke kamar untuk beristirahat sebentar. Kita masih ada keperluan." Kemudian dia membawa Liu Hui ke kamar lain, mempersilahkan dia beristirahat di tempat tidur. Saat ini, Liu Hui merasakan bahaya. Dia mendorong pintu dengan pelan-pelan dan tidak terduga, ternyata pintunya dikunci. Liu Hui sepertinya mengerti sesuatu. Dia merasa sedang jadi korban perdagangan manusia. Saat itu, dia memindahkan kursi, dan dari celah di pintu gudang, mengintip keadaan di ruang tamu. Sudah ada beberapa orang. Liu Mei berbicara, "Anak gadis ini sangat cantik loh." Orang tua itu bertanya kepada Liu Mei, "Berapa harganya Liu Hui?" Setelah tawar-menawar, akhirnya setuju di 4.000 RMB, 905.000 rupiah. Liu Mei berbicara, "Jual beli di siang hari sangat beresiko. Tunggu hari mulai gelap. Kita kirim orangnya kepadamu diam-diam." Orang tua itu pergi. Liu Hui setelah mengerti situasinya, menenangkan diri sejenak. Berbaring pura-pura tidur di kasur. Tidak begitu lama, Liu Mei masuk ke dalam, mau mengajak dia untuk pergi jalan-jalan mengunjungi orang. Liu Hui berpura-pura polos dan berbicara kepada Liu Mei, "Kak, aku punya 3 saudara. Semua tidak pernah kuliah, tapi kami berempat pernah berjanji ingin bersama-sama mencari uang. Aku lihat kamu sangat kaya, hebat ya. Gimana kalau aku mengajak mereka untuk datang ke sini? Nanti kami berempat bersama-sama bekerja dengan kamu." Liu Mei mendengarnya sangat senang. Kali ini bisa dengan santai dan lancar memperjualbelikan 4 orang sekaligus. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Akhirnya Liu Mei membeli tiket untuk Liu Hui, pergi bersamanya ke desa tempat rumah Liu Hui berasal. Sesampainya di sana, Liu Mei mencari penginapan untuk beristirahat. Menyuruh Liu Hui memanggil ketiga saudaranya untuk ke sana. Liu Hui keluar dari penginapan tersebut. Dia menggunakan ketenangan dan kepintarannya untuk melarikan diri. Saat ini, Liu Hui punya 2 pilihan.
pulang atau lapor polisi. Liu Hui sedang berpikir sambil berjalan ke jalan desa. Saat itu di pinggir jalan dia melihat seseorang pria dengan satu mata di luar sedang bakar-bakar. Dia mendekati dan memulai percakapan dengan pria itu. Dia berbicara, "Paman, kelihatannya kamu sedang santai ya? Anakmu pasti sangat berbakti padamu." Pria itu berbicara, "Saya tidak punya anak. Kamu lihat penampilanku seperti apa? Aku bahkan tidak memiliki seorang istri. Tidak ada orang yang ingin menikah denganku." Liu Hui bilang, "Kalau ada uang, pasti bisa mendapatkan istri lah. Kamu bisa pakai uang untuk membeli." Pria itu bertanya, "Belinya di mana?" Liu Hui menjawab, "Saya kenal seorang wanita berumur 30 tahunan. Parasnya lumayan cantik juga. Kalau kamu suka, aku bisa mengenalkannya untukmu." Setelah mendengarkannya, pria itu sangat bersemangat. Dengan tergesa-gesa berbicara, "Boleh. Setuju ya? Lalu aku bayar kamu berapa?" Liu Hui menjawab, "Kamu beri aku uang jalan. 500 RMB saja, setara 1 juta rupiah. Anggap saja biaya perkenalan." Liu Hui menginformasikan lagi, "Tapi paman, kalau dia datang melihat kamu seperti ini dan tidak mau menikahimu, bagaimana ya?" Pria itu bicara, "Asal kamu menyuruhnya kemari, selanjutnya kamu tidak perlu mengurusnya lagi." Kemudian Liu Hui kembali ke jalan semula, berjalan menuju penginapan tempat Liu Mei beristirahat. Saat di jalan, dia memikirkan cara untuk membohonginya. Liu Hui bertemu dengan Liu Mei dan berbicara, "Kak, saya sudah bicara dengan ketiga saudariku. Mereka semua sangat senang bersedia pergi bersamamu untuk cari uang. Tapi orang tua mereka tidak setuju, ingin bertemu denganmu dulu." Liu Mei mendengar perkataan ini tanpa berpikir panjang, mengajak Liu Hui pergi. Liu Hui mengajak Liu Mei bertemu dengan pria bermata satu itu, berteriak memanggil, "Paman, ada tamu datang, tolong ditemui." Liu Hui berbicara pada Liu Mei, "Kak, aku pergi panggil mereka ya, kamu silahkan masuk ke dalam, istirahat dulu sebentar." Liu Mei baru saja masuk ke dalam kamar. Pria bermata satu itu langsung mengunci pintu kamar, dengan senang hati memberikan uang 1 juta rupiah ke Liu Hui. Liu Hui dengan damai bisa pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, orang tuanya menyuruh Liu Hui lapor ke polisi. Setelah polisi mengetahui apa yang terjadi, sangat memuji Liu Hui. Tapi karena Liu Hui juga memperdagangkan manusia, jadi dia ditahan. Setelah itu, polisi mengikuti apa yang dijelaskan Liu Hui dan bertemu pria bermata satu. Tapi Liu Mei tidak ada di situ. Setelah penyelidikan, polisi menyadari bahwa pria bermata satu itu juga seorang profesional dalam perdagangan manusia. Setelah dia memperkosa Liu Mei, menjual Liu Mei kepada seorang pria lajang di desa yang sama. Tidak lama setelahnya, polisi menangkap semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Profesi Liu Mei adalah seorang germo. Sebelum ditangkap, dia sudah pernah memperjualbelikan 5-6 wanita dan anak-anak. Dia dihukum penjara seumur hidup. Siapa yang disebut paman oleh Liu Mei dihukum 10 tahun penjara. Pria bermata satu karena pemerkosaan dan melakukan penculikan perempuan dan anak dihukum 18 tahun penjara. Li X karena membeli wanita yang diculik dihukum 2 tahun penjara. Tapi yang sangat tidak masuk akal adalah Liu Hui juga dihukum karena menculik dan menjual wanita, dihukum 3 tahun penjara. Orang tuanya tidak bisa menerimanya, jelas-jelas putrinya adalah korban. Kenapa harus ditahan juga? Akhirnya, pengadilan kota setelah mengadili, memutuskan untuk mengubah keputusan tingkat pertama. Setelah Liu Hui dimarahi dan dididik, dia dibebaskan. Kasusnya sudah ditutup. Membawa topik ini sebagai pengingat di dalam kehidupan harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Di saat keadaan bahaya, harus tetap tenang mengatasinya, jaga diri sendiri. Videonya sampai di sini. Kalau suka, jangan lupa subscribe. Kita bertemu lagi di lain waktu.